semuanya. Nah, kembali lagi bersama aku dan Nadia dan Kafira. ya di podcast ngobrol bareng BEM, temukan Temukan jawaban, jawaban, jelajahi jelajahi pikiran. pikiran. Nah, di episode kali ini kita akan membawakan topik yang cukup relevan untuk para kalian. Maksudnya para kalian ini adalah para mahasiswa baru di FEB, yaitu tentang komunitas-komunitas apa aja sih yang ada di FEB UNY. Oke. Tapi sebelum kita memulai pembahasan, seperti biasa perkenalan dulu dengan pantun. Pantun mulai dari Nadia. Makan dulu. Iya. Ya. Sore-sore makan papaya. Halo semuanya, aku Nadia. Oke, Halo oke, halo Nadia. Terus Rizky. aku bunga mawar tuh berseri. Halo, aku Rizky. Oke, terakhir aku. Safir. Oke. Wanita ceria yang semangatnya selalu membara. Halo semuanya, perkenalkan aku Kak Vira. Halo. Halo, Vira. Oke. Oke, jadi tadi sudah perkenalan. Mungkin Kak Vira boleh menjelaskan lebih lanjut tentang Kak Vira ini siapa dan apa hubungannya Kak Vira dengan komunitas yang ada di FEB. Oke, tadi kan kalau secara nama udah dikenalin ya, nama aku Kak Vira. Nah, aku sebagai wakil kepala departemen dari minat dan bakat. Nah, aku ini juga bisa dibilang yang membawah naungi atau yang membawahi dari komunitas yang ada di FEB, teman-teman, gitu. Apa itu Departemen Minat Bakat? Oke, Departemen Minat dan Bakat itu adalah departemen yang memang menjadi tempat atau wadah teman-teman FEB untuk bisa mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang non-akademik, khususnya di olahraga dan juga di bagian seni gitu. Berarti anggapannya kayak kalau di SMA tuh kayak eskul gitu. Betul, kayak ekstrakurikuler. Bedanya sama kalau misalkan UKM gitu? Oke, kalau misalnya UKM itu mungkin kan cangkupannya lebih luas kan. UKM itu kan ada yang di UNIF juga. Nah, kalau misalnya di komunitas ini mungkin lebih terperinci dan juga lebih terkhususkan di fakultas gitu. Jadi emang komunitas ini memang dikhususkannya untuk di teman-teman yang ada di fakultas gitu. Oke. Lalu di FEB ini ada komunitas apa aja, Kak? Oke, di FEB ini ada 7 komunitas teman-teman, dibagi olahraga dan juga seni. Untuk olahraganya sendiri yaitu ada futsal dan sepak bola, terus juga ada basket, terus juga ada badminton, sama yang terakhir ada e-sport, lebih tepatnya e-sportnya di bagian Mobile Legends untuk saat ini. Terus di bagian seninya kita ada tari, nah tarinya ini ada tradisional dan juga modern, terus juga ada musik, dan yang terakhir ada public speaking gitu. Tapi bedanya sama komunitas yang di Hima itu apa? Kan setahu aku di Hima kayak Hima PADP kan ada minton kalau nggak futsal. Iya, itu bedanya sama yang dinaungin Miba apa bedanya? Oke, mungkin yang jadi pembeda lebih ke apa ya? Mungkin kalau di Hima sendiri memang biasanya ikut anak-anak prodinya kan. Kalau di kita tuh biasa bilangnya sebagai komunitas pusat gitu. Jadi memang komunitas yang memang perkumpulan dari berbagai prodi-prodi gitu. Jadi semua yang dari prodi A, B, C itu boleh ikut di komunitas pusat. Oh, berarti anggapannya kalau misalkan komunitas di Himap ya udah cukup prodi itu doang, tapi kalau misalkan untuk yang Miba ini berarti buat semua prodi bisa. Semuanya. Dan mungkin juga bisa jadi dari komunitas pusat atau komunitas kita bisa collab sama komunitas yang ada di Hima kayak gitu. Oke. Awalnya bisa kebentuk komunitas gitu gimana sih, Kak? Oke, sebenarnya kalau untuk dari dulu-dulu ya memang sudah ada dari Departemen Minat Bakat yang memang sudah lama ya kebentuknya, karena memang kan Departemen Minat Bakat ini dibuat atau diadakan untuk mengembangkan minat dan bakat dari teman-teman maba ataupun dari semua mahasiswa yang FEB. Nah, tadinya kan kita mikir cuma ada di UKM. Kan kadang mahasiswa itu ada rasa takut untuk sampai ke tingkatan UKM UNIF kan. Jadi memang diadakan komunitas di fakultas ya untuk itu, ibarat kayak untuk menjadi step awal mereka kalau memang mereka mau sampai ke tingkatan UKM di UNIF gitu. Itu tapi dari dulu tuh emang ada 7 apa emang ada ditambahin lagi Oke, gitu ya? mungkin ini setahu aku ya. Kalau dari aku tahu sendiri memang dulu tuh udah ada 7, tapi kayaknya di e-sport sendiri kayak masih dirubah-rubah gitu loh, antara bisa jadi Mobile Legend atau apa kayak gitu.
rubahnya tuh rubah gamenya. Tapi kalau untuk dari segi komunitas sudah 7. Sudah 7. Oh, berarti cuman lebih ke Konsentrasi di bidang komunitasnya kayak gitu. Oke. Ada niatan nambah lagi? Sebenarnya kalau ada niatan pasti dari ada, tapi banyak resiko dan banyak hal yang dipertimbangin gitu loh. Entah terkait masanya atau apapun. Jadi masih banyak yang harus lebih mending kita mempertahankan juga meningkatkan kualitas komunitas kita yang sudah ada daripada kayak misalnya kita menambah tapi komunitas yang lain malah ketinggalan atau kayak gimana. Tapi yang paling possible kira-kira buat akhir-akhir ini misalkan untuk ditambah itu apa? Menurut kafir. Kafiran, menurut kafiran. Kalau menurutku, ini kan juga mendengar kita tuh mau menambah itu nggak cuma dari keputusan departemen kita, tapi kita juga mendengar dari suara-suara teman-teman kan. Kita menanyakan pendapat entah itu dari eksternal MIBA ataupun dari teman-teman mahasiswa lain juga. Itu banyak yang memang menanyakan soal apakah ada di FEB ini komunitas voli. Ternyata karena dulu maksudnya waktu kita nanya ternyata mereka emang tertarik sama komunitas voli dan banyak mereka tuh sebenarnya ada backgroundnya sebagai atlet voli kayak gitu. Cuman ya voli sendiri kan memang adanya di UKM dan kalaupun kita mau mengadakan di sini ya itu tadi banyak plus minusnya, banyak yang mesti harus kita jelajahi dulu kayak gitu. Oke, kan sekarang ngomongin yang olahraga dulu Kak. Biasanya kalau olahraga itu apa? Badminton, futsal gitu. Badminton, futsal, basket sama e-sport. Nah, itu biasanya kayak buat fun aja apa emang serius latihan gitu Kak? Oke, kita tuh emang membangun komunitas itu suasananya yang pertama fun karena kita mau memberikan kenyamanan ke teman-teman mahasiswa juga. Kalau misalnya mereka udah nyaman di komunitas ya kita akan membawa ke selanjutnya akan lebih gampang kan. Nah, gak cuma latihan fun doang atau fun match doang, tapi kita juga ada sparringnya, entah itu lawan fakultas lain ataupun lawan hima kayak gitu. Karena di sini juga kita mau menumbuhkan sifat atau sisi kompetitif dari teman-teman. Jadi nggak cuma kayak main-main doang, tapi mereka juga bisa berprestasi kayak gitu. Nah, itu biasanya kan sparring sama fakultas lain atau itu hima, itu ngajaknya gimana? Oke, mungkin ya itu misalnya kita lagi ada perkumpulan atau forkom sama fakultas lain. Nah, kita kayak bahasa sekarang tuh SKSD lah. Kita kayak ini FEB lagi mau buka sparingan, open sparingan, mau nggak bareng sama kita atau enggak mungkin ke hima-hima ayo collab lah biar kita juga bisa ningkatin masa dan juga bisa ningkatin kualitas komunitas kita kayak gitu. Ya SKSD sih lebih tepatnya gitu. Jadi soal prestasi tuh yang biasanya yang diikutin buat lomba gitu komunitas itu ininya apa? Apa tuh? Salah. Oh. Apa aja? Lombanya tuh buat bener-bener antar fakultas doang atau bisa jadi ke antar univ gitu. Kalau dari MIBA sendiri memang menargetkan untuk semua komunitas itu berprestasi kan. Dan kalau untuk skalanya sendiri ya pasti kita berharapnya kalau bisa sampai skala antar univ itu udah bagus banget gitu kan. Itu adalah tingkatan yang memang sangat amat diharapkan. Tapi kalau memang bisa mengikuti antar fakultas juga itu sudah sangat membanggakan apalagi dapat juara gitu. Jadi kalau untuk skala tingkatan ya kita nggak yang mempush para manajer ataupun para anak-anak komunitas untuk kayak pokoknya ikutnya yang antar univ aja ya kayak gitu, enggak. Kita membebaskan mereka untuk mengeksplor, berekspresi dan juga meningkatkan sisi kompetitif mereka sama berprestasi di bidang akademik kayak gitu. Itu benar-benar pure ekskul aja gitu. Tapi ya kalau ekskul kan kadang mungkin ada beberapa yang cuma fun atau gimana kan. Tapi ini ada prestasi yang memang dikejar gitu, betul. Kejar. Tadi ngomong manajer, apa itu manajer? Oke, manajer itu bisa dibilang sebagai yang mengontrol dan juga mereka tuh mengatur kayak gitu, mengatur entah itu mungkin dari masanya, terus juga jadwal, pembikinan pamflet, terus ngajak dari teman-teman fakultas lain untuk ikut. Jadi emang bener-bener yang mengatur lah ibaratnya di komunitas itu. Tanggung jawab. Nah, bisa dibilang seperti menanggung jawab ya teman-teman. Kalau nggak familiar sama manajer berarti penanggung jawab lah kayak gitu. Nah, penanggung jawabnya ini dari mana dan siapa? Oke, ini mau disebutin satu-satu nih? Enggak perlu sih. Maksudnya kayak secara garis besar. Iya, secara garis besar. Untuk yang jadi manajer itu kita ambil dari staf minat bakat sendiri gitu.
Jadi satu komunitas itu satu penanggung jawab atau satu manajer. Nanti juga itu untuk di tahun ini kita memang ada upgrade yang mana manajer itu memilih ketua komunitas dari masing-masing komunitas. Berarti beda. Berarti manajer cuma mengurusi doang. Jadi kalau untuk ketua komunitas yang memang benar-benar turun langsung, entah itu untuk menggait massa dan lain sebagainya. Kalau untuk manajer ya itu ngaturin, terus juga bikin jadwal kayak gitu. Jadi lebih banyak di luar lapangan lah kayak gitu. Memanage ya maksudnya. Betul, memanage gitu teman-teman. Oh, berarti tuh udah ada timnya apa gimana sih? Ya, jadi tuh mungkin awal teman-teman masuk komunitas ya udah masih masuk biasa aja. Tapi kan kita juga di sini perlu pembentukan tim inti gitu, entah itu di bidang olahraga ataupun di bidang seni. Nah, untuk kemarin tuh kita alhamdulillah beberapa komunitas sudah punya tim inti masing-masing yang memang nanti bisa diluncurkan ke perlombaan-perlombaan, entah itu tingkat fakultas, tingkat unit gitu. Apa aja itu? Kita tuh futsal udah ada, terus juga basket, terus juga ada e-sport. E-sport tuh paling sering mengadakan untuk tim inti itu banyak. Terus juga dari tari, entah itu dari modern ataupun tradisional, terus sama musik gitu. Kalau untuk public speaking kan lebih ke personal kan, individu mereka tuh. Gitu. Latihannya sering apa, seminggu sekali apa gimana Kak? Kalau dari MIBA sendiri itu menargetkan pokoknya minimal banget dalam 1 bulan itu 2 kali. Jadi kalau bisa dibilang sih 2 minggu sekali lah kayak gitu. Itu udah minimal. Nah, tapi biasanya kayak sebagai contoh ya futsal kan itu banyak banget yang ngajakin sparingan, ngajakin fun match dan lain sebagainya. Itu bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali juga bisa kayak gitu, sesering itu. Tapi kalau misalkan ada tujuan buat berprestasi kayak ikutan lomba itu dibikin lebih intens atau ya udah sama aja? Lebih terjadwal. Jadi kayak misalnya memang ada latihan yang khusus untuk persiapan lomba, itu nanti dibikin lebih terstruktur, lebih terjadwal biar mereka juga lebih menyiapkan diri untuk lomba itu gitu. Antara basket, badminton, futsal tuh yang paling banyak minatnya yang mana? Sebenarnya kalau dibilang banyak minatnya sebenarnya semuanya banyak sama, tapi kadang ups and down gitu loh. Nanti tiba-tiba futsal banyak, terus nanti pindah ke badminton atau ke basket. Kadang kan ada yang satu orang tuh mereka minatnya 3 gitu langsung 3 ikut-ikutnya gitu. Kok nggak capek apa ya? Ya kalau dibilang sebenarnya kita juga mempertanyakan kayak ini satu orang abis dari futsal ke basket gitu kan. Kayak kamu tuh nggak ada capek-capeknya apa gimana gitu. Ya namanya juga mereka hobi ya. Itu udah kebebasan dari mereka. Itu senang sih kitanya juga karena kayak menambah masa. Oh berarti bikin lebih ramai aja gitu. Betul. Oh, ada pengalaman seru nggak pas latihan atau sparring atau lomba turnamen? Sebenarnya banyak sih pengalaman yang mungkin nggak bisa aku ceritain satu-satu ya. Memorable. Oke, yang paling memorable kalau dari pengalaman aku selama aku mendudukkan diriku di MIBA dari aku IOP sampai sekarang ada di kala kita misalnya lagi turnamen. Itu jadi turnamen futsal kalau turnamen futsal kan emang kadang kita tuh bawa supporteran kan, entah itu dari MIBA sendiri sebagai supportnya FEB atau nanti bareng sama teman-teman lain, dan itu tuh menurut aku satu hal yang memorable karena kita tuh nge-support bareng-bareng, terus kita kayak teriak-teriak kayak kalau misalnya seri atau ada pelanggaran kita tuh saling pokoknya support gitu loh, kita heboh kayak gitu-gitu. Ya kayak misalnya kita ya sendiri gitu loh sama teman-teman MIBA atau sama teman-teman satu FEB kayak gitu. Sama kalau di lagi pertandingan ya, kalau misalnya lagi agenda komunitas sebenarnya lebih kalau emang masanya banyak, biasanya kita tuh suka ada kayak tanding sama antar anak MIBA-nya sendiri gitu loh. Jadi kayak kita seru-seruan juga sama mereka. Jadi nggak cuma yang deket sama anak komunitas tuh nggak cuma manajernya, tapi kita sebagai departemen MIBA yang menaungi komunitas, kita juga mau deket sama anak-anak komunitas gitu. Biar bonding. Betul, biar bonding dan balik lagi SKSD lah. Relasi teman-teman. Cuma kan dari tadi kita ngomongin soal sisi ke olahraga gitu. Di komunitas juga kan ada public speaking. Nah, apa yang dilatih dari public speaking di MIBA ini biar mahasiswa ini bisa ngomong atau bisa menambah skill public speakingnya di depan umum gitu? Oke, kalau metode kalian tuh gimana? Oke. Kalau di public speaking sendiri untuk tahun ini kebetulan sudah banyak sudah banyak peningkatan dimulai dari
lebih terstruktur. Maksudnya lebih terstruktur itu kayak nanti pertemuan selanjutnya kita bakal ada kelas ini, terus pertemuan selanjutnya kita bakal ada kelas ini. Jadi mereka tuh kayak udah excited gitu loh, kayak oh setelah ini aku bakal belajar misalnya tentang bahasa Inggris, terus juga nanti misalnya tentang MC, ada negosiasi juga, ada tentang moderator, tentang menjadi narasumber gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita upgrade lewat dari komunitas public speaking kayak gitu. Ada nggak anak yang tadinya kayak terlalu apa ya, pelangap-pelongo gitu pas ngomong depan umum? Pelangap-pelongo, Iya, maksudnya dan nggak bisa ngomong dan- depan umum. Setelah ikut komunitas, Kak Fira ini melihat perkembangannya secara langsung. ada. Itu terlihat dari beberapa orang yang aku amati, dari aku staff. Terus kayak sekarang dia banyak dipanggil jadi MC. Terus juga apa namanya, dia udah berani ngomong di depan umum. Bahkan dia berani untuk menyuarakan pendapat dia di depan banyak apa ya, petinggi lah ibaratnya kayak gitu. Itu salah satu pencapaian yang ternyata komunitas public speaking itu sangat berdampak ya buat teman-teman FEB terutama. Bangga nggak? Bangga banget. I'm so proud of you, Anjay. Feelnya gimana? Apa? Feelnya apa ya? Bahagia iya. Sedih karena kayak ya Allah akhirnya gitu loh tercapai. Kagum. Campur aduk sih sebenarnya, tapi lebih ke bangga gitu. Karena kayak anak yang Kak Fira lihat nih berkembang lebih baik gitu. Betul. Keren. Keren kan guys? Itu ada yang ngajarin nggak sih apa dari kakaknya sendiri? Oke, kalau di kelas public speaking ini sebenarnya untuk yang menjadi coaching ya, bisa bilang coachingnya itu kita bisa aja ngundang dari luar, misalnya entah itu teman dari kita yang memang udah berpengalaman, atau juga mungkin kita mempergunakan atau menginikan dari mahasiswa FEB sendiri. Karena kan ya balik lagi ya, mahasiswa FEB kan banyak yang berprestasi gitu loh, banyak yang menjadi motivator, narasumber, menjadi apa ya, inspirasi banyak orang ya. Kenapa kita nggak mempergunakan mereka sebagai coaching atau sebagai pelatih untuk di kelas public speaking kayak gitu? Itu tiap pertemuan ada atau enggak? Tergantung dari kelas yang diadain sama manajernya itu. Kalau misalnya memang ada kelas yang membutuhkan coach, itu kita sebisa mungkin untuk menghadirkan yang lebih profesional. Tapi ada juga yang kayak misalnya kelas yang lebih fun atau yang lebih relaxing, itu mungkin ya dari kami juga sudah cukup kayak gitu. Dari kalian tuh maksudnya dari manajernya atau dari MIBA semua ikut MIBA? Semua ikut MIBA lagi. semua MIBA ikut. Iya betul kayak gitu. Oke. Berarti dari MIBA itu mendampingi terus gitu Kak? Sebisa mungkin kita saling support satu sama lain. Kayak misalnya komunitas ini lagi berjalan, kita support. Entah itu kita turun lapangan sebagai pemain kalau di olahraga, ataupun ya kita sebagai support aja gitu loh. Kayak seenggaknya teman-teman komunitas dan juga manajer komunitas itu merasakan support dari departemen MIBA yang menaungi itu ternyata sampai sini gitu loh, sampai segininya gitu. Berarti satu MIBA ini tiap ada komunitas selalu hadir. Bisa dibilang kayak gitu ya. Walaupun kayak dari Dava selaku kadep dan aku selaku wakadep tidak nge-push kayak kamu harus selalu datang gitu, enggak kan Kak? Karena balik lagi kan mereka juga punya kesibukan masing-masing kan, even dari Dava sama aku. Yang penting kayak kalau memang kalian bisa datang, ya datang untuk mensupport teman-teman yang lain. Kayak kita saling mengaca aja, kayak kemarin di komunitas misalnya di komunitas futsal pada datang, terus nanti di komunitas apa datang support juga, ya saling mengaca aja sih, saling support dan care satu sama lain. Nah kalau aku penasaran sama komunitas e-sport nih Kak. Nah itu tuh sistemnya gimana sih Kak? Apanya sistem? Maksudnya itu kan Mobile Legends doang, apa ada game lain juga? Kalau untuk di sekarang ini memang kita fokusannya di Mobile Legends karena masa atau mahasiswa FEB-nya sendiri banyaknya di Mobile Legends ya. Jadi kita lebih memperdalam dan juga lebih meningkatkan kemampuan teman-teman di komunitas e-sport di bidang Mobile Legends. Sebenarnya kita juga udah banyak research, juga ada ngeluarin G-Form tentang apa sih mereka maunya di e-sport tuh, bidang gamenya tuh apa gitu. Tapi ya balik lagi emang banyak di
Mobile Legend gitu. Berarti tuh kakak tuh nyebar form gitu buat tahu pendapatnya. Biasanya dari manajernya sendiri yang nyebarin ke terutama di mahasiswa baru ya gitu. Itu udah sering banget ikut turnamen atau Bisa dibilang kalau sering banget, nggak sering, tapi ya bisa dihitung jari lah gitu loh. Kadang misal di bulan ini ikut apa gitu. Kadang di antara bulan apa sama bulan apa dia ikut apa ya. Semuanya kita informasi soal perlombaan, sebisa mungkin kita ikut gitu. tapi itu pernah nggak yang ngadain MIBA sendiri gitu? MIBA sendiri ya di proker kita. Maksudnya kayak dari nanti diikutin sama fakultas lain atau gimana gitu? Ya kalau yang perlombaan dari komunitasnya sendiri maksudnya. Kalau itu sih belum ada ya, tapi itu adanya bukan dari komunitas tapi dari proker kita gitu. Gimana caranya aku ikutan jadi komunitas gitu? Gak ada syaratnya. Kayak ya kan misalkan aku maba nih, terus tahu ada e-sport, terus gimana Maksudnya, caranya mau masuk gitu? datang doang atau harus ada formulir atau apa? Enggak. Jadi tuh kalau untuk ikut komunitas ini buat maba ya, kalau misalnya ada yang belum ikut, kalian bisa chat langsung aja ke manajernya, aku mau ikut kan. Nanti pasti kan kita tuh punya grup masing-masing kan, itu nanti pasti dikasih linknya. Ya udah tinggal masuk aja ke grupnya. Kalian nimbrung, kalian di situ juga anak komunitas nggak yang malu-malu gitu loh. Kalau emang ada pembahasan info menarik atau lagi di e-sport ya, misalnya di e-sport itu tiba-tiba ada info mau apa scrim dan lain sebagainya itu biasanya rame mereka. Jadi nggak harus yang rame di situ tuh yang tim inti doang ibaratnya. Semuanya tuh boleh gitu loh untuk mengekspresikan. Gimana cara misalkan aku maba nih, biar tahu ada komunitas tuh aku dapat informasinya dari mana? Kayak dari mulai gimana cara ikutnya, harus ngekontak siapa? Oke, buat langkahnya tuh lebih tepatnya kalian dari Sandiakala sih, atau enggak di Before Sandiakala itu kita ada namanya display komunitas. Di situ biasanya dari penanggung jawabnya bakal ngejelasin komunitas di FEB itu ada apa aja. Terus manajer atau PJ-nya siapa aja yang bisa kalian kontak. Nah, kalau misalnya memang itu masih kurang jelas, kalian langsung kita alihin ke IG atau IG minat bakatnya sendiri officialnya gitu. Itu udah ada link tree-nya, udah ada kontak personnya, udah ada grupnya sendiri gitu. Jadi bisa langsung masuk gitu tanpa ada persyaratan formulir bla 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 bla. No, tidak ada. Oh itu. Betul. Tapi kalau nggak ada maksudnya kayak form gitu nanti kan banyak banget kan yang daftar itu nanti kan pasti di dalam itu ada tim-timnya juga itu baginya gimana Kak? Nah, untuk di awal emang kita sangat membuka punya sebanyak apapun maba atau mahasiswa masuk ya udah masuk aja gitu loh. Kita mau lihat berapa banyak sih mahasiswa yang tertarik di komunitas ini gitu loh. Nanti kan pasti ada temu perdana kan. Di temu perdana itu kita ngelihat dari banyaknya yang datang ada berapa yang serius gitu loh untuk benar-benar ada di komunitas e-sport. Nah, itu makanya kita adain seleksi untuk pemilihan tim kayak gitu. Nah, di situ tuh kita juga kalau untuk di penyeleksian tim itu kita tidak bukan yang kayak semua ikut gitu loh. Itu ada formnya, ada form khususnya untuk emang yang mau benar-benar jadi tim inti di komunitas itu. Yang benar-benar serius gitu. Betul. Apa bedanya sama main game sendiri? Sebenarnya kalau dari pembedanya itu adalah ya kalau misalnya memang udah masuk tim inti ya itu bisa dibilang lebih dilihat keseriusannya karena tim inti juga kan emang banyak dikirim di perlombaan-perlombaan kan, banyak hal yang memang harus kita asah lagi kan, lebih kita mendalami lagi dari teman-teman tim inti. Kalau untuk yang selain dari tim inti ya itu balik lagi untuk kebebasan teman-teman gitu loh, kayak misalnya memang mereka mau main aja ya main-main aja gitu. Kalau misalnya memang ada latihan rutin mau ikut ya ikut aja nggak apa-apa gitu. Jadi ini balik lagi ke tergantung pilihan masing-masing yang ikut. Betul, it's your choice guys. Kalian nggak maksa gitu kayak? Enggak. Sini ikut turnamen gitu. Enggak, kita tidak ada pemaksaan ke pihak manapun kayak karena kalau misalnya kita nggak push mereka jadi nggak nyaman kan, betul kan? Ya kita sebebas mungkin mereka mau mengekspresikan entah pendapat ataupun bakat mereka itu bebas dari mereka gitu. Yang penting kita lebih ke manajernya sih kayak ya sebisa mungkin kita menargetkan setiap komunitas itu berprestasi entah itu menang di tingkatan apapun gitu. Cuma kalau nggak ada pressure-nya, gimana mereka bisa kayak rasa pressure kalau misalkan
dari kalian kayak ayo kita harus ikut, misalkan kita ikut misalkan e-sport nih, kalian nuntut mereka buat ikut lomba ini, tapi kalau misalkan kalian kayak nggak nuntut gitu, gimana mereka bisa ada motivasinya gitu? Gimana cara kalian ngebangun motivasi tanpa harus kayak menuntut? Oke, mungkin kita lebih ke ini sih, kalau misalnya di luar dari tim inti ya, kalau di tim inti sendiri emang ada ibaratnya pressure tersendiri, tapi yang nggak sampai bikin mereka ya stres gitu loh, enggak. Tapi kalau misalnya memang ada turnamen, dimohon keseriusannya, karena ini juga kan membawa nama fakultas gitu, nggak cuma komunitas tapi fakultas sendiri ya. Nama kalian yang bakal terpampang gitu loh, nama kalian yang bakal dilihat sama orang-orang. Terus juga kan kalau misalnya menang, itu jadi kebanggaan kalian sendiri gitu loh. Jadi kayak lebih ditekeninnya saat di tim inti itu sendiri aja sih gitu. Itu tetap ada dorongan biar mereka juga kayak nggak terlalu meremehkan gitu. Betul. Oke. Sekarang kita beralih ke komunitas tari dan musik. Tadi kayak kalau nggak salah kan tari itu ada 2 genre kan, modern dan tradisional. Betul. Bedanya tuh apa? Ya kalau modern tradisional Dalam latihannya. Latihannya. Kalau tradisional sendiri itu kan bisa dibilang lebih kompleks atau lebih susah kan daripada modern. Kalau modern sendiri kan itu banyak cabangnya, ada cover, ada pop, ada lain-lain lah. Kalau tradisional sendiri kan emang udah ada pakemnya atau udah ada gerakannya gitu kan. Dan itu emang step-stepnya jauh lebih susah. Terus juga proses latihannya juga mungkin bisa dibilang jauh lebih lama gitu. Karena kalau untuk tradisional sendiri tantangannya adalah itu proses latihannya, karena harus step by step gitu loh, entah itu dari segi lekukan badannya, terus juga dari segi kelentikan tangannya gitu. Banyak lah. Cuma pas di hari latihan tuh itu dua-duanya satu hari sama disatuin atau beda? Kita mengusahakan 1 hari sama tapi beda jam. Jadi kayak misalnya sesi 1 dari jam berapa sampai jam berapa, itu kita khususkan untuk teman-teman tradisional. Nanti kita ada jeda berapa menit, misalnya 15 menit atau 30 menit untuk istirahat, nanti baru lanjut ke teman-teman yang modern gitu. Sebisa mungkin kayak gitu. Itu tari tradisional kan susah Kak, itu yang ngajarin siapa? Kita biasanya kalau misalnya ada yang di bidang aku bisa bantu ngajarin gitu loh. Kita sebisa mungkin mempergunakan teman-teman yang memang udah punya pengalaman jauh gitu kan. Jadi kalau emang dia bersedia untuk membantu komunitas tari dalam coachingnya, ya kita minta bantuan lah sama dia, dan dianya bersedia ya udah gitu. Tapi kalau misalnya memang yang materinya atau tarinya itu memang orangnya belum ada, ya kita pergunain dari departemen bakat sendiri gitu. Misalnya sebagai contoh kayak aku, kalau misalnya aku kan misalnya bidangnya di tari saman atau rato jaro. Kalau misalnya emang dari tari lain nggak ada, ya dari aku juga nggak apa-apa gitu. Nanti kita belajarin bareng-bareng tari rato jaro tuh apa, terus gerakannya kayak gimana aja, kayak gitu. Tari saman tuh yang tepok-tepok. Betul. Betul. Itu ngajarinya emang udah tari ini, bukan kayak dari misal kita ngajarin gerakan tari apa gitu, misalnya awal-awalnya doang gitu loh Kak. Bertahap sih sebenarnya. Kayak sebenarnya dari awal tuh dari manajer atau penanggung jawabnya sendiri pasti nanya dulu, kalian mau tradisional kira-kira mau belajar apa nih? Kan mereka kan ketertarikannya beda-beda kan. Ada yang memang udah ahlinya di Jawa, ada yang lebih ke tari kreasi. Nah kita tuh ngeliat dari hasil voting atau hasil pemungutan suara mereka maunya apa. Nah kita sebisa mungkin cari cari orang yang memang di bidang yang kita lagi cari gitu. Dan itu step-stepnya pasti dari yang awal dulu, kayak misalnya dari gerakan A sampai B dulu, nanti kita ulang-ulang sampai mereka ingat gitu. Coba kalian mau join gitu? Enggak. Rizky mau kan? Boleh. Cowok banyak gak sih? Banyak. Siapa bilang cowok nggak ikut tari? Banyak loh yang jadi primadonanya. Oh iya? Iya. Kayak tiap angkatan pasti ada. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Ya bisa dibilang banyak lah. Cuman emang kadang kan kalau cowok mikir kayak ini kan banyaknya dominannya cewek, jadi dia ngerasa malu untuk mengekspresikan bakatnya. Tapi kalau teman-teman yang berani ya mereka juga bisa ikut tampil. Jadi tim inti itu banyak loh fansnya BTW. Primadona itu bisa dibilang. Ya pemantik komunitas. Dari situ guys.
Oh. So. Anjir, kenapa ketawa anjir? Kenapa ketawa? Ya aku bayangin dia ikut kan. Enggak ada. Tapi itu udah sering tampil apa belum Kak yang tari? Bisa dibilang sering sih, terutama yang aku nggak bisa dibilang modern lebih sering atau tradisi sering ya, karena beda-beda gitu loh. Kadang di modern lagi naik gitu, entah itu tampil di luar fakultas atau di dalam fakultas, di luar univ. Terus juga tradisional, entah itu di dalam ataupun di luar univ gitu. Sering sih, bisa dibilang komunitas tari adalah salah satu komunitas yang banyak dipanggil untuk event gitu. Rezeki lah, alhamdulillah. Oh, Tuh. kayak misal dia FEB ada acara apa gitu, Hmm? tuh kalian ikut tampil. Entah itu mereka mengundang kami sebagai guest star ataupun ya emang kalau misalnya dari event open talent kita sebisa mungkin untuk masuk sebagai talent gitu. Oh gitu. Tapi kan itu biasanya itu nggak sih kayak ada rias-riasnya itu gimana Kak? Apa? Yang rias-riasnya gitu. Yes, yes. Nah, untuk perhiasan sendiri kebetulan MUA. nah biasanya ya dibantu sama anak MIBA dulu Ah. gitu loh. Karena kan ya balik lagi kalau misalnya emang kita dari orang luar kan ya budget ya Iya. gitu. Selagi ada yang bisa gratis dan membantu kenapa enggak gitu. Dari kita pribadi yang bisa ngebantu entah itu make upin atau masangin baju terutama di tradisional kan karena banyak banget perintilan-perintilannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang ada temennya dari si penari bisa bantu, itu juga kita memperbolehkan. Nah itu bajunya Iya, nyewa apa gimana? kostum. Nyewa. Kalau tradisional kita nyewa nggak mungkin dong kita nggak nyewa ya kita Baik. tampil segimana gitu. Tapi kalau untuk modern sendiri ya karena tari modern biasanya pakai Bebas ya? bebas gitu loh, bajunya apapun ya masuk gitu loh, tinggal dikreasiin mix and match aja tuh. Oke. Sekarang kita ke komunitas musik Oke. yang di FEB ini. Mm-mm. Biasanya tuh komunitas musik lebih condong ke band, akustik atau keyboard. Atau semua genre dicoba. Gak bukan keyboard sih kayak apa? Organ Oh ya. atau semua genre dicoba. Kita sebisa mungkin balance sih, kita coba-coba juga. Tapi kalau yang lebih sering itu, kalau yang apa sih, yang lebih sering tuh band sama akustikan sih, di antara dua itu. Itu Kalau yang cuma bisa main piano gimana? Boleh ikutan komus atau nggak boleh? boleh, cuman ya mungkin kalau dari misalnya dipanggil tampil gitu, emang lebih seringnya kalau nggak band ya di bagian akustik gitu. Tapi kalau untuk dari segi komunitas pertemuan rutin ya ikut nggak apa-apa ikut. Tuh. Toh juga kan di komunitas sendiri nggak cuma satu bidang doang gitu loh yang di dalamin, masih banyak bidang-bidang lain. Tapi aku lihat-lihat nih, kayaknya selain tari yang paling sering tampil tuh komunitas musik. Betul sekali itu. Kalian sesering itu kah tampil? Ya, bisa bilang sering ya. Bisa bilang sering karena balik lagi kita tampil nggak cuma untuk duit lagi, nggak cuma untuk duit, tapi untuk branding juga. Kayak, oh ternyata komunitas tari ataupun musik dari FEB itu banyak ya dipanggil di fakultas apa, di univ apa. Itu apa ya, menjadi branding kita juga gitu loh. Kalau kita komunitas yang memang berkembang di bagian akademik, nggak cuma di dalam fakultas doang. Berarti di luar FEB tuh sering juga. Sering. Keren. Gila. Keren dong, Oh, karena iya. Lanjut, Nat. terus itu ada ciptaan lagu sendiri nggak? Apa emang sukanya cover aja sih Kak? Lebih sering cover sih, karena kalau untuk menciptakan lagu sendiri itu kayak masih belum sih di kita. Tapi ada mungkin beberapa teman-teman yang punya lagu sendiri itu mau coba kita kita kembangkan lagi gitu. Tapi kadang mereka masih takut karena mungkin nggak cocok kah dan lain sebagainya gitu. Tapi lebih seringnya masih cover. Berarti belum pernah dibawain gitu kayak lagu. Belum sih, sejauh ini belum ya. Kalian nggak bikin kayak video-video cover gitu kah buat di YouTube Iya. atau di apa gitu? Sebenarnya itu menjadi salah satu agenda sih. Kalau misalnya memang ada tim inti lagi latihan, bisa jadi kita ngambil bikin video, entah itu kan videonya bisa buat yang tadi konten kan di IG, ataupun kalau misalnya emang ada lomba yang online, itu kan jadi bisa masukin gitu loh. Ada, biasanya ada juga lomba yang offline sama online. Kalau online itu bikin video rekaman terus nanti dikirim ke pihak perlombaannya gitu. Nah, jadi kenapa kalian nggak bikin? Sebenarnya belum lagi ya.
Sebenarnya kalau untuk di tahun kemarin udah sempet, tapi kalau untuk di tahun ini karena mungkin kebanyakan kita tuh ya itu tampil. Jadi kayak untuk waktu apa namanya bikin videonya itu susah gitu. Lebih seringnya langsung tampil di luar. Oh. Keren. Keren berarti sering tampil terus ya. Iya, alhamdulillah Jadi paling rezeki sering ya. itu komus. Lebih komunitas tari sama komus ya. E-sport gak tampil? Mana ada kan e-sport tampil lebih seringnya mereka turnamen guys turnamen. gitu. Tapi Apa? Berarti udah sering juara Kak kalau lomba-lomba gitu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan potensi mereka yang cukup membanggakan, bukan cukup membanggakan lagi tapi membanggakan banget ya, banyak lah prestasinya, alhamdulillah. Apa? Dari semua komunitas menurut Kak Safira nih yang Ayo Safira beda-beda, dia nyebut aku Kafira, jangan Safira. Apa? dari semua komunitas menurut Kak Safira nih yang paling rame peminatnya tuh apa kira-kira? Ini menurutku ya, kalau dari segi pengamatanku dan secara fakta lapangan, kalau di olahraga sendiri banyak tuh, pertama kalau bisa diurutin ya, pertama tuh di futsal. Itu ya banyak banget lah peminatnya. Terus yang kedua, pernah sampai overload itu adalah badminton. Itu Overload tuh gimana? Apa? Overload tuh gimana maksudnya? sampai kayak kita nggak expect gitu loh. Misalnya kita emang kuotanya 50, tiba-tiba di saat yang datang itu 200. sampai bisa sampai 100-an waktu itu, 120. Itu kayak wah ternyata banyak banget ya gitu. Di e-sport juga sebenarnya banyak, basket e-sport banyak, tapi kadang ups and down gitu loh. Kadang banyak, kadang enggak. Kayak nggak konsisten gitu. Saat ini yang Konsistennya banyak itu ada di futsal. futsal. Iya, di futsal tuh konsisten banyak gitu anaknya. Ya, ikut. Tuh. Kak mau tanya maaf. Santai. Tantangan besar apa sih yang biar komunitasnya tuh jalan terus gitu? Tantangan terbesar apa ya? Kalau tantangan terbesarnya lebih ke penarikan massa sih. Kayak kita selalu putar otak gimana caranya kita bikin agenda yang seru biar anak-anak komunitas tuh selalu datang dan selalu excited gitu loh saat agenda komunitas ada gitu. Itu salah satu tantangannya adalah ya kita mencoba untuk lebih kreatif sih untuk dalam melaksanakan atau mengagendakan event itu. Kreatif gimana Kak? Lebih ke iya itu agendanya kita mau ngapain aja kayak gitu-gitu loh. Isi latihannya. Isi dari agenda komunitasnya itu mau kita bikin gimana biar mereka tuh selalu datang ke agenda komunitas gitu. Lama-lama pasti banyak yang datang, nanti lama-lama. Nah kayak gitu tuh. Jadi kan kita harus muter otak ya. Aduh gimana ya biar masanya tuh nggak menurun gitu atau enggak komunitas juga nggak rugi lah ibaratnya kayak gitu. Kadang-kadang ada orang FOMO doang. Iya, itu kan ada yang FOMO doang. Awal datang sama lama kayak udahlah nyoba sekali mau ikut tuh kayak aduh gimana ya. Lempar-lempar nih kayaknya nih. Udah. Harapan Kasaf buat beda-beda nih dia nyebutnya nih guys. harapan Kasaf buat komunitas-komunitas yang di FEB ini apa? Oke, harapan aku ini sebagai aku mahasiswa ini atau sebagai wakadep? Udah. Dua-duanya. Oke, pokoknya harapan aku pribadi untuk komunitas yang ada di FEB yang pertama pasti dari segi masanya itu banyak, konsisten ya kalau bisa, terus juga dari segi prestasi bisa lebih banyak prestasi yang dilimpahkan atau ada gitu, entah itu dari olahraga ataupun dari seni. Terus lebih ke semoga teman-teman yang ada di komunitas selalu nyaman dan solid sih, karena kayak aku berharapnya gak cuma di komunitas doang mereka saling kenal, tapi ketika di luar komunitas mereka juga sering main gitu loh. Jadi kekeluargaan dan juga solidnya itu gak cuma di komunitas, tapi membawa ke luar komunitas juga gitu. Itu harapanku ya teman-teman, tolong. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu terakhir deh. Oke. Ini kayak kata-kata dari Kafira sebagai wakil departemen MIBA buat para mahasiswa-mahasiswa yang mau join komunitas tuh gimana kayak ngasih informasi ke mereka buat gimana caranya, terus mereka dapat informasi dari mana, ini kita ulang aja apa sama
mungkin sedikit kata-kata motivasi untuk mereka Oke. biar join ngeramein komunitas yang ada di FEB ini. Oke, Tuh. kata-kata hari ini ya berarti ya. Tuh. Oke, dari aku buat teman-teman, terutama buat mahasiswa baru ya, teman-teman yang memang masih malu dalam mengekspresikan bakat kalian di non-akademik, aku pengen memotivasi kalian, atau ini sebagai motivasi kalian, bahwasanya kalian tuh pasti per individu punya bakat yang kalian tuh nggak tahu kalau bakat kalian itu bisa menimbulkan, bukan menimbulkan sih, bisa membuahkan hasil, yaitu prestasi gitu. Kalian bisa lewat dari komunitas yang memang sudah kami sediakan. Kami membuka selebar mungkin untuk teman-teman join komunitas. Kalian bisa selalu cek di IG minat bakat officialnya dan juga IG komunitas masing-masing. Itu udah banyak banget keseruan, banyak banget pengalaman, memori, terus juga juara-juara, agenda itu udah apa ya? Terpublikasi. Nah, terpublikasi di situ ya teman-teman. Jadi Ya. jangan khawatir, kalian jangan takut untuk ikut komunitas. Di sini juga kami selaku penaungnya atau dari manajernya atau penanggung jawabnya sendiri juga akan membimbing kalian. Kalau misalnya kalian takut, aku nggak punya bakat, aku masih kayak pengen ikut ini tapi aku nggak yang jago-jago banget. It's okay teman-teman, kita saling belajar satu sama lain. Entah itu dari manajernya sendiri ataupun dari teman-teman komunitas. Jadi kalian jangan khawatir dan jangan cemas kalau misalnya kalian bakal ditinggal, itu nggak sama sekali. Kita akan membimbing kalian step by step gitu. Kata-kata Jangan hari ini. ya, kata-kata hari ini kalian jangan takut untuk mengekspresikan bakat kalian ya. Keren. Nah, itu dia topik kita hari ini tentang komunitas apa aja yang ada di FEB, UNY. Ternyata tadi kita sudah bincang-bincang, ternyata di FEB ini ada tujuh kan? Tes ya teman-teman. Tujuh komunitas yang ada di FEB. Ya buat kalian yang khususnya mahasiswa baru sih yang pengen explore soal pengembangan bakat kalian, kayak kalian pengen melatih skill kalian, mau itu di bidang futsal, Akademi, ya, akademi. ya, ataupun di e-sport, kalian bisa join di komunitas MIBA Betul sekali. yang akan ada agenda rutin setiap minggunya, Betul. dan informasi semuanya ada di Instagram minat bakat officialnya. Nah, itu dia. Pokoknya kalian kalau mau ikutan, cek aja langsung Instagram minat bakat official. Betul sekali. Nanti kita muka. Oke, nanti Nah, ketemu iya, aku nanti kok. ketemu Kak Vira. Oke. Jadi segitu aja untuk pembahasan kita hari ini tentang komunitas. Terima kasih semuanya yang sudah nonton, sudah menyimak dari tadi. Semoga informasi ini sangat membantu kalian, khususnya buat para mahasiswa baru yang ingin join komunitas tapi gak tahu caranya atau bingung. Mungkin video ini bisa ngebantu kalian. Dari aku, Rizky, terima kasih. Aku Nadia, terima kasih juga. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengundang aku, Iya. buat Rizky dan Nadia juga. Jadi itu dia semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.